Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang terhormat Bapak Elan Jailani SH selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu negara. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Saifuddin yang insya Allah akan memandu dan memimpin jalannya presentasi kelompok 5 yang mana akan membahas tentang ideologi negara perspektif Michel Foucault, yang mana anggota dari kelompok ini sendiri yaitu yang pertama ada Atika Suri, yang kedua ada Pak Israhman, yang ketiga ada Raihan Muhadib, kemudian ada Siti Sarah, dan yang terakhir ada Suci Nuraini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai pada pembahasan pertama. Ya baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian, di mana konsep kekuasaan Foucault memiliki pengertian yang berbeda dari konsep-konsep kekuasaan yang mewarnai perspektif politik dari sudut pandang Marxian dan Weber, di mana kekuasaan bagi Foucault tidak dipahami dalam suatu hubungan kepemilikan sebagai properti, perolehan atau hak istimewa yang dapat digenggam oleh sekelompok kecil masyarakat dan dapat terancam punah. Kekuasaan juga tidak dipahami beroperasi secara negatif melalui tindakan represif, koersif, dan menekan dari suatu institusi pemilik kekuasaan, termasuk negara. Kekuasaan bukan merupakan fungsi dominasi dari suatu kelas yang didasarkan pada penguasa kelas atas atau manipulasi ideologi, juga bukan dimiliki berkat suatu karisma. Kekuasaan tidak dipandang secara negatif, melainkan secara positif dan produktif. Kekuasaan bukan merupakan institusi atau struktur, bukan kekuatan yang dimiliki, tetapi kekuasaan merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut situasi strategis kompleks dalam masyarakat. Kekuasaan menurut Foucault mesti dipandang sebagai relasi-relasi yang beragam dan tersebar seperti jaringan yang mempunyai ruang lingkup strategis. Mungkin itu dari pengertian. Kita lanjut kepada pembahasan yang akan disampaikan oleh Suci Nuraini. Padanya dipersilahkan. Proposisi kekuasaan menurut teori Michel Foucault. Proposisi mengenai apa yang dimaksudkan dengan kekuasaan, yakni yang pertama, kekuasaan bukan sesuatu yang dapat diraih, digunakan, atau dibagikan sebagai sesuatu yang dapat digenggam atau bahkan juga dapat punah. Tetapi kekuasaan dijalankan dari berbagai tempat dari relasi yang terus bergerak. Yang kedua, relasi kekuasaan bukanlah relasi struktural hierarkis yang mengandalkan apa yang menguasai dan yang dikuasai. Yang ketiga, kekuasaan itu datang dari bawah yang mengendalikan bahwa tidak ada lagi diskriminasi opposition karena kekuasaan itu mencakup dalam keduanya. Yang keempat, relasi kekuasaan itu bersifat intensional dan non-subjektif. Yang kelima, di mana ada kekuasaan, di situ pula ada anti kekuasaan, dan resistensi tidak berada di luar relasi kekuasaan itu. Setiap orang berada dalam kekuasaan, tidak ada satu jalan pun untuk keluar darinya. Ya baik, diucapkan terima kasih kepada Suci Nuraini atas pemaparan materinya. Kemudian kita lanjut kepada pembahasan berikutnya yang akan disampaikan oleh Siti Sarah. Padanya dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan analisis ideologi negara dengan teori diskursus Michel Foucault. Menurut Michel Foucault, diskursus adalah suatu bentuk interaksi sosial yang mempengaruhi bagaimana manusia berpikir dan berperilaku. Dalam konteks analisis ideologi negara, diskursus digunakan sebagai alat oleh negara untuk menegakkan dan mempertahankan ideologi negara. Ideologi negara seperti Pancasila di Indonesia dipahami sebagai suatu sistem nilai dan prinsip yang menjadi dasar bagi kebijakan dan tindakan negara. Dalam teori Foucault, diskursus ideologi negara berfungsi sebagai suatu struktur yang mempengaruhi bagaimana manusia berpikir dan berperilaku. Diskursus ini tidak hanya terbatas pada teks ataupun wacana, tetapi juga meliputi praktik dan institusi yang mempengaruhi bagaimana ideologi negara diterapkan dan dipahami oleh masyarakat. Ya, diucapkan terima kasih kepada Siti Sarah atas pemaparan materinya. Mungkin kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya yang akan dibahas oleh Pak Israhman. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi kekuasaan menurut teori kekuasaan Michel Foucault. Fungsi kekuasaan menurut teori Michel Foucault adalah sebagai berikut. Yang pertama ada governmentality, yaitu kekuasaan bekerja melalui
strategi dan legitimasi yang kompleks dan tak kasat mata. Yang kedua ada strategis. Strategis yaitu kekuasaan bukan hanya tentang siapa yang berkuasa dan siapa yang dikuasai, melainkan tentang bagaimana kekuasaan itu beroperasi dan tersebar dalam masyarakat. Yang ketiga ada kompleks. Kompleks adalah kekuasaan mencakup dalam keduanya dan tidak ada lagi distingsi binary opposition. Yang keempat ada resistensi. Resistensi yaitu kekuasaan juga dapat dihadapi dengan resistensi yang dapat muncul sebagai reaksi terhadap kekuasaan. Yang kelima ada strategi. Strategi yaitu kekuasaan bukanlah suatu hal yang dapat digunakan atau dibagikan, melainkan sebagai suatu strategi yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, diucapkan terima kasih kepada Pak Israhman atas pemaparan materinya. Mungkin kita kembali lanjutkan kepada pematerian selanjutnya, yaitu akan dibahas oleh Raihan Muhadib. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan kekuasaan. Tujuan teori kekuasaan Foucault adalah sebagai berikut. 1. Memahami kekuasaan sebagai situasi strategis adalah kekuasaan tidak hanya tentang siapa yang berkuasa dan siapa yang dikuasai, melainkan tentang bagaimana kekuasaan itu beroperasi dan tersebar dalam masyarakat. Yang kedua, menyingkap kekuasaan yang tak kasat mata adalah kekuasaan tidak hanya terlihat dalam institusi politik, melainkan juga dalam relasi-relasi yang terjadi dalam masyarakat. Yang ketiga, mengungkap kekuasaan yang dari bawah adalah kekuasaan tidak hanya berasal dari atas, melainkan juga dari bawah, dan tidak ada lagi distingsi binary opposition. Keempat, menunjukkan kekuasaan yang bersifat intensional dan non-subjektif. Dan adalah kekuasaan tidak hanya tentang siapa yang berkuasa, melainkan tentang bagaimana kekuasaan itu dijalankan dan tersebar dalam masyarakat. Yang terakhir, mengungkapkan kekuasaan yang mencakup dalam keduanya. Diucapkan terima kasih juga kepada Raihan Muhadib atas pemaparan materinya. Kemudian kita tiba di akhir pembahasan, yaitu pembahasan tentang kesimpulan yang akan disampaikan oleh Atika Suri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Jadi, kesimpulan dari teori kekuasaan Michel Foucault adalah yang pertama, kekuasaan sebagai relasi strategis, yaitu kekuasaan tidak hanya tentang siapa yang berkuasa dan siapa yang dikuasai, melainkan tentang bagaimana kekuasaan itu beroperasi dan tersebar dalam masyarakat. Yang kedua, kekuasaan sebagai keterkaitan pengetahuan dan kekuasaan, yaitu kekuasaan dan pengetahuan saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Pengetahuan tidak bersifat netral, melainkan terbentuk oleh struktur kekuasaan. Yang ketiga, kekuasaan sebagai biopower dan disiplin, yaitu kekuasaan mempengaruhi tubuh dan pikiran individu dalam berbagai konteks melalui institusi dan praktik sosial. Kemudian yang keempat, kekuasaan sebagai arkeologi pengetahuan, yaitu analisis kekuasaan harus memeriksa cara pengetahuan diorganisir dan diproduksi dalam masyarakat, membuka jendela baru untuk memahami relasi antara kekuasaan dan pengetahuan. Yang kelima, kekuasaan dalam seksualitas, yaitu kekuasaan juga beroperasi dalam domain seksual, menciptakan dan menjaga norma-norma seksual. Kemudian yang terakhir, kekuasaan sebagai strategi, yaitu kekuasaan dapat digunakan sebagai strategi untuk membebaskan perempuan dan kaum marginal lainnya dari ketidakadilan. Ya, baik, diucapkan terima kasih kepada Tika Suri atas pemaparan kesimpulannya. Mungkin demikian pemaparan presentasi dari kelompok 5. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas dan perkataan yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.